Assalamualaikum Uda Uni, sahabat Ami Sadonyo. Pagi ini hari Senin tanggal 6 Mei 2024, Ami mengantar orang tua Ami, ibu Ami ke Hotel Grand Villa di daerah Bangka, letaknya di depan Rumah Sakit Siloam Bangka. Kebetulan Ibu Ami mengikuti acara manasik haji yang terakhir di Hotel Grand Villa ini. Ikuti keseruan Ami melihat kegiatan manasik haji hari ini ya. Bagi Uda Uni yang baru saja menemukan channel Ami, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya, agar Ami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Berpotensi kan kita dari sini dengan Garuda, nanti di Palembang turun Garuda dan turunkan kursi roda kita. Tapi kalau bagasi pasti salah diturunkan. Kita kemas sebagai barang bagasi tongkat, ada tempat duduk kecil biasanya orang tua kan untuk istirahat. Nah itu jadi kita kemas, kalau walaupun kan bahasanya gimana gitu, kita kemas sebagai barang bagasi, ini kan bahasa ya. Nanti masuk barang bagasi, insya Allah kemanapun akan terbawa. Kalau di bandara, ya bandara siapkan. Misalkan kita bapak ibu yang mau pesawat kursi roda siapkan di bandara. Asrama haji, ya siap standby situ. Nah, itu ya, khusus untuk yang bawa tongkat, kursi lipat tempat duduk kita santai dan kursi roda. Nah tahun kemarin pengalamannya bawa kursi roda dan dikemas kayak itu tinggal di pesawat Garuda, pramugarinya tidak mau nurunin. Nah, sampai pesawat Saudinya hilang, bukan hilang, ikut Garuda lagi. Kemudian nama kursi roda itu harus sepaten mungkin biodata kita, jadi kemungkinan tertukar itu sudah ada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah haji tahun 2024 yang insyaallah sehat, kuat, selalu diberkahi, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sehat semua? Alhamdulillah. Sudah dapat koper belum? Jadi bersyukur kota didulukan karena masuk di kloter 4 yang akan berangkat di tanggal 15 ke Madinah. Dan tanggal 14-nya akan dilepas oleh PJ Wali Kota di Masjid Agung Bupatimah. Jadi nanti kita kumpul siang dan akan dibawa ke asrama haji antara provinsi Pulau Bangka itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tinggal menunggu hari, menunggu minggu ya. Minggu kita siap-siap untuk berangkat. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait sebelum pemberangkatan. Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa larangan-larangan yang tidak boleh dibawa di koper kita, terutama bagi bapak-bapak yang merokok, mengkokok. Sebenarnya dalilnya ada. Apa dalil orang Jawa? Kalau hobi merokok itu ada dasarnya. Apa namanya? Nikmatul udud ba'da dahar. Apa lemaknya merokok sesudah makan. Yang merokok boleh bawa kurang lebih 200 batang. 200 batang itu hitung sekitar 1 pak lebih. Mau bawa 4 diamur ke baik. Cuma lihat paknya, maksudnya kalau surya itu isinya 10, 1 pak. 10 kali 16 batang, berarti 160. Adik-adik itu berapa bungkus kali Pak? 50 batang lagi, berarti sekitar setengah hari anggur ya. Jadi itu yang paling penting. Kedua, tidak boleh
misalnya bawa pisau, bawa yang senjata-senjata yang logam. Jadi itu pasti nanti kami pertemuan di Palembang kemarin akan dikeluarkan. Jadi nanti gunting segala macam itu nanti beli di Saudi banyak. Kemudian bawa uang sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017 tidak lebih dari 100 juta duit untuk kita mungkin ya, untuk Indonesia yang lain tuh misalnya Sulawesi, bos-bos minyak itu, raja-raja minyak banyak pak duit, maka dibatasi. Jadi 100 juta bayi di koper kita tuh. Jadi kemarin ada yang bawa 60 lewat, persis bawa 60 teman saya. Alangkah banyaknya bawa duit yang sampai di ATM, senang ngambil. Kalau ATM segala salah pijit, duit kita sedikit, pijit bahasa Arabnya banyak. Apa harga rialnya tinggi, isinya 1 juta, pijitnya misalnya berapa nih? 50 rial ada cukup. Apa berapa? 100 rial bisa dipijit, keluarnya 4 juta duit, 4.000 lebih. Kemudian yang lain-lain timbangannya tidak boleh dari menempuh berangkat ini 20 kilo bayi isi. Kopernya yang besar bukan 32 sebenarnya maksimal 32 kilo. Kalau pulang, kalau perginya 20 dan tas yang kecil itu 7 yang enteng. Jadi yang perlu dibawa Bapak Ibu semua, kayak ibu bisa selimut bawa yang tipis, yang agak tipis. Kemudian kaos kaki misalnya kalau dingin, obat-obatan juga yang ringan-ringan, Bodrek, Pramek, yang begitu. Yang lain-lain ada ketentuan dari Dinas Kesehatan. Jadi daripada masuk waktu di asrama haji nanti dibuka oleh bagian bandara, nanti akan di KKP akan dicek mana yang boleh mana tidak boleh. Kesian tahun kemarin Pak Philip ya, banyak yang ditinggal. Nah kami itu susah, repot juga waktunya kalau itu misalnya yang punya siapa makan waktu. Jadi daripada itu muwazir nanti ditinggal di asrama haji kita Bangka, lebih baik bawa sedikit tapi memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua di Saudi Arabia. Kemudian yang lain-lain tidak ada sama sekali Bapak Ibu semua, jadwal tidak ada bergeser sudah fix dan siap berangkat. Jadi asrama kita sudah siap menerima Bapak Ibu semua, panitia sudah siap, kemudian Palembang sama, jamnya tidak ada bergeser. Cuman hanya kloter 4 ini agak pagi. Jadi pagi 5.30 sudah yang pertama terbang, yang pesawat pertama ke Palembang itu agak pagi. Jadi gunakanlah secara fikih sholat subuh itu sempat di kendaraan, laksanakan di kendaraan. Hanya Allah yang tahu. Karena ini peraturan penerbangan itu 4 jam sebelum pemberangkatan. Yang kloter lain malahan ketemu dengan Jumat. Yang kloter yang terakhir ya, tanggal 18 diterbangkan itu hari Jumat. Yang akan melaksanakan Jumat di asrama haji. Jadi ini ibadah-ibadah kita yang seperti ini kredit dan banyak menggunakan waktu, maka tidak biasa dan tidak sesuai dengan seperti kita biasa akan dimaklumi. Gunakanlah ilmu fikih dalam perjalanan, ada caranya Rasulullah menggunakan ibadah. Memang rasa rugi, tapi kita tidak dapat pahalanya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Seperti kita terjadi di Saudi misalnya. Biasanya kita sholat tepat waktu, misalnya Arafah di jamak kosongnya, kita rugi. Padahal kita diperintahkan oleh Rasulullah lakukan seperti itu. Di Mina sama, karena kita dalam proses perjalanan melaksanakan ibadah haji. Dan dibiasakan menggunakan rukhsah keringanan yang disyariatkan oleh Rasulullah. Ada sama lah Pak. Kadang-kadang kuning dalam perjalanan sudahlah sholat sampai di
tujuan pengen normal. Tapi kita masih dalam perjalanan 3 hari. Laksanakan sholat seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu dipakai itu, maksud fikih dibawa apa disyariatkan oleh Rasulullah itu gunanya untuk meringankan kita. Minimal kita lah banyak sudah sholat dijamak kosongkan, maka kita banyak waktu kita untuk yang lain, ambil nasi dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Masalah dam nanti diceritakan oleh Pak Kabib, Pak Ridwan. Jadi dam itu tidak usah lagi bicara di sini. Nanti akan dikoordinir oleh petugas-petugas penyelenggara ibadah di sana bekerja sama dengan Karomnya. Jadi Karom itu berfungsi di sana. Jadi sekarang ada edaran nanti disampaikan oleh Pak Kabib Haji. Edarannya itu biar rapi dikoordinirkan. Jadi manfaat dagingnya mungkin akan di-drop, akan disuplai ke tanah air bagi yang membutuhkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau manasik sudah disampaikan, ini mungkin sudah terakhir, sudah selesai di kecamatan Bapak Ibu semua. Nggak terbayang semuanya titik mulainya di mana, mikotnya di mana, kemudian maghribnya di mana, sudah terpikir itu. Kalau setiap saban hari kita berpikir ke tanah suci, pulang dari haji ini ingin umroh dan seterusnya, berhentilah sudah. Haji lah cukup, umroh lah sudah. Kalau banyak duit, yuk pikirkan yang lain. Masih banyak sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan selain haji. Bukan juga dulu daripada tidak ada perubahan bagi umroh. Terlena dengan bangunan di sana ya, lo bantu anak yatim piatu yang kurang mampu, berikan mungkin beasiswa kepada anak yatim piatu, ya bantu janda-janda. Udah Uni, sahabat Ami Sadonyo, terima kasih telah menemani Ami sampai selesai mengikuti acara manasik dari Ibu Ami di Hotel Grand Villa Bangka. Nantikan konten-konten Ami selanjutnya ya. Sampai jumpa.